Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 6. Demikianlah dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita menerima sebuah hadiah yang sangat mahal dari seseorang? Namun, kita tahu persis bahwa orang tersebut memberikan hadiah itu bukan karena ia mengasihi kita, melainkan karena ada maunya. Atau mungkin ia memberikannya hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban agar tidak merasa bersalah. Bagaimana perasaan kita? Tentu ada rasa hambar, bukan? Barang yang berharga sekalipun kehilangan nilai saat diberikan tanpa ketulusan hati. Hal serupa inilah yang sedang berkecamuk dalam hati Tuhan ketika ia berfirman melalui Nabi Hosea. Pada masa itu, bangsa Israel tidak pernah absen dalam melakukan ritual keagamaan. Mezbah-mezbah penuh dengan asap korban bakaran. Lembu dan domba terbaik disembelih. Secara kasat mata mereka tampak seperti umat yang sangat-sangat saleh. Namun ada satu masalah yang sangat besar yang membuat Tuhan justru merasa muak dengan semua itu. Hati mereka sangat jauh dari Tuhan. Setelah mereka mempersembahkan korban di bait Allah, mereka kembali hidup dalam ketidakadilan, penyembahan berhala, dan penindasan terhadap sesama. Bagi mereka, ritual ibadah tak lebih dari sekedar alat transaksi untuk menyuap Allah agar dosa-dosa mereka dimaklumi. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini, Hosea 6 ayat 6, Tuhan menegaskan esensi sejati dari hubungannya dengan kita. Ada dua hal yang Tuhan rindukan. Yang pertama, kasih setia. Kasih setia dalam bahasa Ibrani menggunakan kata hesed. Ini bukan sekedar kasih yang emosional atau musiman seperti awan pagi atau embun yang cepat hilang. Hesed adalah kasih yang berkomitmen, setia, dan diwujudkan dalam tindakan nyata baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Yang kedua, pengenalan akan Allah. Mengenal di sini bukan sekedar tahu secara intelektual bahwa Tuhan itu ada. Mengenal di sini berarti sebuah keintiman, seperti sepasang suami istri yang saling memahami isi hati. Tuhan ingin kita berjalan bersama dengannya setiap hari, mengerti apa yang menyenangkan hati Tuhan dan apa yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan tidak anti terhadap ritual. Pada zaman perjanjian lama, Tuhan sendiri yang memerintahkan aturan korban sembelihan. Di saat ini, zaman ini, Tuhan tentu senang melihat kita pergi ke gereja, aktif dalam pelayanan, atau memberi persembahan. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika ritual-ritual tersebut berjalan tanpa spiritualitas. Ketika aktivitas pelayanan kita menjadi topeng yang
menyembunyikan hati yang keras, penuh dendam, dan egois. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kekristenan kita atau iman percaya kita sebagai orang percaya hari ini hanya sebatas rutinitas semata? Pergi ke gereja, pergi pertanyaan, pergi ke persekutuan. Apakah kita merasa sudah aman dengan Tuhan hanya karena kita rajin memberi persembahan, sementara di luar gereja kita masih kerap menyakiti sesama, menyimpan kepahitan, dan hidup dalam ketidakjujuran? Tuhan Yesus bahkan mengutip ayat dari kitab Hosea ini sebanyak 2 kali dalam kitab Matius, untuk menegur orang-orang Farisi yang sibuk dengan aturan hukum keagamaan yang kaku, tetapi kehilangan belas kasihan. Hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengetuk pintu hati kita. Ia tidak meminta lembu atau domba kita. Ia menginginkan hati kita. Ia merindukan kehidupan yang dihidupi dengan belas kasihan, perkataan yang membangun, dan karakter yang memuliakan nama Tuhan. Di tempat kita kerja, di dalam keluarga, maupun di mana tempat kita tinggal, dan di mana kita memiliki komunitas-komunitas kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami jika seringkali kami terjebak dalam ibadah yang sebatas rutinitas tanpa perubahan. Selidiki hati kami ya Tuhan. Ubahlah hati kami yang keras agar kami tidak hanya pandai melakukan ritual, tetapi memiliki kasih setia yang tulus kepada Tuhan dan sesama. Biarlah hidup kami setiap hari menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan menjalaninya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.